Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladisa Safa Mauri, NIM 19060100, jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi yang diampu oleh Bapak Dr. Alfon Satrianto, SEME. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pemikiran tokoh-tokoh klasik lainnya. Di antara begitu banyak murid dan pengikut Adam Smith, ada beberapa orang yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, yaitu antara lain, yang pertama adalah Thomas Robert Malthus, yang kedua David Ricardo, yang ketiga Jean-Baptiste Say, yang keempat John Stuart Mill. Yang pertama akan kita bahas adalah Thomas Robert Malthus pada tahun 1766 sampai 1834. Sesudah Adam Smith, Thomas Malthus dianggap sebagai pemikir klasik yang sangat berjasa dalam pengembangan pemikiran-pemikiran ekonomi. Sewaktu ia diangkat sebagai dosen pada East India College, untuk pertama kalinya ekonomi politik diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri. Principle of Population adalah salah satu buku Malthus yang dikenal paling luas. Dari buku tersebut terlihat bahwa Malthus termasuk salah seorang pengikut Adam Smith, walaupun tidak semua pemikirannya sejalan dengan pemikiran Adam Smith. Malthus justru pesimis tentang masa depan umat manusia. Sumber pesimisme Malthus tidak lain dari kenyataan bahwa tanah sebagai salah satu faktor produksi utama jumlahnya tetap. Di dunia ini jumlah tanah relatif tetap. Kendati pemakaian tanah untuk produksi pertanian bisa ditingkatkan, peningkatannya tidak akan seberapa. Dalam banyak hal justru jumlah tanah untuk pertanian berkurang. Hal ini karena sebagian digunakan untuk membangun perumahan, pabrik-pabrik, dan bangunan lainnya, serta untuk pembangunan jembatan. Malthus mengamati manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Karena perkembangan jumlah manusia jauh lebih cepat daripada pertumbuhan produksi. Malthus meramal bahwa suatu ketika akan terjadi malapetaka yang akan menimpa umat manusia. Dalam Essays on the Principle of Population pada tahun 1796, Malthus menguraikan bahwa satu-satunya cara untuk menghindari malapetaka tersebut adalah dengan melakukan kontrol atau pengawasan atas pertumbuhan penduduk, atau dikenal dengan saat ini yaitu keluarga berencana atau KB. Beberapa jalan keluar yang ditawarkan ialah menunda usia perkawinan dan mengurangi jumlah anak. Pembatasan seperti ini disebut Malthus sebagai pembatasan moral. Yang kedua yaitu David Ricardo pada tahun 1772 sampai 1823. Ricardo sependapat dengan Smith bahwa labor memegang peran penting dalam perekonomian. Ide yang berasal dari Smith ini kemudian dikembangkan menjadi teori-teori harga-harga relatif berdasarkan biaya produksi, yaitu biaya labor menjadi unsur utama di samping biaya-biaya kapital. Kapital mendapat perhatian yang cukup besar dalam analisis Ricardo sebab kapital tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas labor, tetapi juga berperan dalam mempercepat proses produksi sehingga hasil produksi dapat dengan cepat dinikmati atau dikonsumsi. Perbedaan antara Smith dan Ricardo hanya dalam penekanan. Smith lebih menekankan masalah kemakmuran bangsa dan pertumbuhan, sedangkan Ricardo lebih memperhatikan masalah pemerataan pendapatan di antara berbagai golongan dalam masyarakat. Dalam buku The Principle of Political Economy and Transaction pada tahun 1817, Ricardo mengemukakan beberapa teori antara lain teori sewa tanah, teori nilai kerja, teori upah alami, teori uang, dan yang paling terkenal adalah teori keuntungan komparatif atau comparative advantage dari perdagangan internasional.
Dalam teori tentang sewa tanah, ia menjelaskan bahwa jenis tanah berbeda-beda. Ada yang subur, kurang subur, hingga tidak subur sama sekali. Bagi Ricardo, yang menentukan tingginya tingkat sewa bukanlah tanah yang paling subur, melainkan tanah marginal atau marginal land, yaitu tanah yang paling tidak subur yang terakhir sekali masuk pasar. Perbedaan ini sangat prinsipil bagi Ricardo. Dalam studinya tentang faktor-faktor yang menentukan tinggi rendahnya sewa tanah, Ricardo menggunakan analisis yang sama sekali baru dalam pembahasan ekonomi, yaitu pendekatan analisis marginal. Tentang teori nilai kerja dan upah alami, Ricardo menjelaskan bahwa nilai tukar suatu barang ditentukan oleh ongkos yang perlu dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut. Ongkos itu berupa biaya untuk bahan mentah dan upah buruh yang besarnya hanya cukup untuk dapat bertahan hidup bagi buruh yang bersangkutan. Upah buruh yang besarnya hanya cukup untuk sekedar dapat bertahan hidup ini disebut sebagai upah alami atau natural wage. Menurut Ricardo, kalau harga yang ditetapkan lebih besar dari biaya-biaya, termasuk upah alami, dalam jangka pendek perusahaan akan menikmati laba ekonomi. Adanya laba ini akan menarik perusahaan-perusahaan lainnya masuk ke pasar. Masuknya perusahaan-perusahaan baru berarti produksi akan meningkat. Dan sebagai akibatnya akan terjadi kelebihan produksi atau oversupply di pasar. Kelebihan penawaran barang akan mendorong harga-harga turun kembali pada keseimbangan semula. Teori Ricardo yang lain yang paling terkenal dan sering dianggap sebagai andalan utama sistem perdagangan bebas adalah teori keuntungan berbanding atau comparative advantage. Berdasarkan teori ini, menurut Ricardo, setiap kelompok masyarakat atau negara sebaiknya mengkhususkan diri menghasilkan produk-produk yang dihasilkan lebih efisien. Selanjutnya, kelebihan produksi atas kebutuhan dapat diperdagangkan. Hasilnya dapat digunakan untuk membeli barang-barang lain yang tidak dibutuhkan lebih banyak. Ini jauh lebih banyak dibandingkan jika barang-barang tersebut harus dihasilkan sendiri. Itulah mengenai teori dari David Ricardo. Selanjutnya, teori berikutnya ialah menurut Jean-Baptiste Say pada tahun 1767 sampai 1832. Kontribusi Say yang paling besar terhadap aliran klasik ialah pandangannya yang mengatakan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Pendapat Say di atas disebut sebagai hukum Say atau Say's Law. Hukum Say didasarkan pada asumsi bahwa nilai produksi selalu sama dengan pendapatan. Setiap ada produksi, akan ada pendapatan yang besarnya persis sama dengan nilai produksi tadi. Dengan demikian, dalam keadaan seimbang, produksi cenderung menciptakan permintaannya sendiri akan produksi barang yang bersangkutan. Dengan asumsi seperti ini, ia menganggap bahwa peningkatan produksi akan selalu diiringi oleh peningkatan pendapatan, yang akhirnya akan diiringi pula oleh peningkatan permintaan. Jadi, dalam perekonomian yang menganut pasar persaingan sempurna, tidak akan pernah terjadi kelebihan penawaran atau excess supply. Kalaupun terjadi, ini hanya sifatnya sementara saja. Misalnya, kalau penawaran terlalu besar dibanding permintaan, stok barang naik dan harga-harga di pasar tentu akan turun. Turunnya harga ini menyebabkan produsen enggan untuk berproduksi, sehingga jumlah barang yang ditawarkan kembali sama dengan jumlah barang yang diminta. Selanjutnya, teori menurut John Stuart Mill pada tahun 1806 sampai 1873. Dalam Principles of Political Economy, pandangan-pandangan klasik disempurnakan dan diberi sentuhan yang lebih manusiawi. Di tangan Mill,
individualisme tidak lagi tampil kasar dan kaku. Sebagai sesama kaum klasik, Mill menentang pihak-pihak yang menuduh paham laissez-faire sebagai ilmu yang menyedihkan dan muram, dan menuduh teori upah Ricardo sebagai teori upah besi. John Stuart Mill juga tidak terlalu kaku dengan campur tangan pemerintah. Mill membolehkan campur tangan pemerintah berupa peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dapat membawa ke arah peningkatan yang lebih efisiensi dan penciptaan iklim yang lebih baik. Dengan begitu, tiap aktivitas ekonomi dapat diarahkan pada yang lebih baik dan pada yang lebih pantas. Sesudah membaca laporan hasil tinjauan parlemen tentang kondisi kerja tenaga anak-anak, Mill merekomendasikan juga legislasi untuk melindungi buruh dan anak-anak. Demikianlah pemikiran tokoh-tokoh klasik lainnya yang saya jelaskan. Sekian video saya. Jika salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.